Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa lagi dan perjumpaan kita sesungguhnya hanyalah bagian dari serial pembahasan kita yaitu di dalam I Love Monday, I Love Myself. Namun kali ini tidak lagi I Love Monday karena bukan hari Senin ya. Tapi ini merupakan lanjutan atau sambungan dari pembahasan kita di hari Senin lalu dalam program I Love Monday yang temanya adalah serba-serbi Zulhijjah. Di mana di dalam pembahasan yang pertama itu kita sudah membahas segala yang berkaitan dengan Zulhijjah, tentang keutamaan Zulhijjah, apa yang ada di dalam Zulhijjah, keutamaan hari-hari khususnya 10 hari pertama Zulhijjah, lalu amalan-amalan, keutamaan amalan di hari-hari tersebut, lalu kemudian amalan-amalan yang utama di antara banyak amalan, itu sudah kita membahasnya satu persatu, dan kini kita masih masuk di dalam bab tentang di antara amalan-amalan utama di hari-hari kan Zulhijjah atau di dalam bulan Zulhijjah ini, yaitu terkait dengan ibadah kurban. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai awal ya, sebagai disclaimer, saya tidak akan membahas secara fikih atau dengan kacamata fikih atau dengan pendekatan fikih. Karena bahasan-bahasan seperti ini sudah banyak yang membahasnya, dan bahasan-bahasan pendekatan fikih ini ikhtilafnya juga banyak gitu ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama yang hari-hari ini kadang-kadang kita perhatikan banyak di antara umat Islam sulit sekali mengelola perbedaan dalam bab fikih sehingga sering terjadi masalah. Nah, saya nggak mau masuk di dalam wilayah itu. Ya. Saya ingin membahas lebih kepada apa yang menjadi hakikat dari ibadah kurban itu. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang kurban, ya, saya akan memulai dengan kan hari raya kurban itu satu di antara dua hari raya ya. Makanya disebutnya Aidain. Ya, Aidain, dua hari raya. Yang pertama adalah Idul Fitri dan yang kedua adalah Idul Adha. Dan ketika bicara Idul Adha, yang kita pahami dia ada dua nama, yaitu Idul Kurban dan Idul Adha. Id itu artinya hari raya. Nah, kurban itu ya kan kata kurban, qaruba ya kurubu kurban, itu maknanya mendekat. Jadi kalau kita bicara Idul Kurban, maka dia adalah hari raya di mana di dalam hari raya itu kita mendekat. Jadi hari raya untuk mendekat. Lalu nama lainnya adalah Idul Adha. Ya, Idul Adha. Ya kan, doha yudohi. Yang artinya berkurban. Ya, berkurban artinya menyembelih hewan kurban makna. Ya. Maka ketika disebut Idul Adha berarti hari raya di mana di hari raya itu kita menyembelih hewan kurban. Atau disebut juga dalam dalam istilah lain disebut sebagai Yaumun Nahar, ya kan? Atau Yaumun Nahri, ya, hari penyembelihan atau hari berkurban juga. Nah, sehingga kalau kita mau menggabungkan dua makna dari kata Id tadi, Idul Kurban dan Idul Adha, maka sesungguhnya ya kan, hari raya yang kedua yang bagi umat Islam ini adalah hari raya di mana di hari raya itu kita mendekat kepada Allah dan mendekatnya dengan cara menyembelih hewan kurban. Nah, maka kemudian ketika bicara makna kurban, ya kan, secara istilah, ya, makna kurban secara terminologis, ya, itu maknanya adalah eh, satu aktivitas atau satu perbuatan, satu amal, ya kan, di mana kita menyembelih hewan tertentu dalam rangka kurbah, ya, dalam rangka mendekat.
Menyembelih hewan tertentu, ya, karena memang hewannya ditentukan, ya, yaitu bahimatul an'am, ya, hewan ternak. Dan hewan ternaknya pun, ya kan, disebutnya dibatasi kepada tiga, yaitu unta atau sapi atau kambing dan yang sejenisnya, kambing, domba, kibas, sapi atau kerbau, gitu, seperti itu. Nah, dan itu dilakukan dalam rangka kurbah, upaya mendekat. Mendekat kepada siapa? Kepada yang didekati. Gitu. Karena kan koruba tadi, kurban, koruba artinya mendekat. Jadi menyembelih hewan tertentu dalam rangka mendekat. Mendekat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang sedang didekati dengan amalan tersebut. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bicara tentang ibadah kurban, ya, ibadah menyembelih hewan kurban, maka maknanya kita sedang melakukan aktivitas, ya kan, dalam rangka nih, kalau bahasa anak sekarang tuh dalam rangka PDKT. PDKT kepada siapa? Ya, yang kita PDKT-in. Nah, biasanya orang kalau PDKT itu, ya, yang di PDKT-in adalah yang dicintai. Jadi dia jatuh cinta, ya. Karena dia jatuh cinta, maka dia berusaha PDKT, dia berusaha mendekat, mendekat kepada yang dicintai. Dan agar proses PDKT-nya itu berjalan dengan baik, gitu ya, maka dia berkorban, ya. Dan dalam konteks kurban, dia berkorbannya dengan cara apa yang diminta oleh yang di PDKT-in, gitu. Ya, yang diminta oleh Allah. Apa yang diminta oleh Allah? Ya, menyembelih hewan kurban. Itulah cara mendekati Allah dalam konteks hari raya kurban. Ya, ya, sebagaimana misalnya kalau kita ingat di masa-masa lalu kan, orang ketika jatuh cinta, dia akan berusaha kan melakukan apapun untuk bisa mendekat, untuk mendapatkan cinta yang dicintainya. Dianya udah cinta, tapi dia ingin mendapatkan cinta yang dicintainya. Maka cara mendapatkan cinta yang dicintainya adalah caranya dia melakukan berbagai usaha, yang usaha itu membutuhkan pengorbanan. Gitu. Dan kalau kita bicara pengorbanan, maka pengorbanan itu adalah segala sesuatu yang syaratnya itu adalah dia membuat kita berpayah-payah, membuat kita berusaha keras, membuat kita berjuang, membuat kita, ya, kalau kalau bahasa anak zaman dulu gitu ya, ya, laut ku seberangi, gunung akan kudaki, itu kan capek bener tuh, nyeberangin lautan kemudian mendaki gunung. Tapi demi yang dicintai, ya, itulah pengorbanan. Gitu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Kalau saya sering kasih bercanda begini, ya, ketika kita mau ta'aruf gitu ya, datang ke rumah untuk melamar seorang yang kita cintai, gitu, maka kan salah satu wujud untuk menarik simpati, ya, calon mertua gitu yang mau dita'arufin gitu, adalah apa nih yang harus kita korbankan untuk kita bawa sebagai hadiah kepada calon mertua. Ya, biasanya kalau bahasa zaman orang dulu tuh, ya, jangan lupa bawa martabak. Ya, bawa martabak. Nah, ketika kita bawa martabak, kan ada pilihan. Mau telur satu, telur dua, telur tiga, atau telur lima, kan gitu. Tentu kan makin banyak telurnya, makin mahal harganya. Makin mahal harganya, berarti makin banyak uang yang harus kita keluarkan. Makin banyak uang yang harus kita keluarkan, berarti makin besar usaha kita untuk mendapatkan uang itu. Nah, jadi pengorbanannya makin besar. Dan ketika kita membawanya, ya, sampai misalnya kepada calon mertua gitu, ya, calon mertua kan, ya, terlepas dia menginginkan atau tidak, dia akan lihat tuh kesungguhan. Nih orang mau mau ngelamar anak saya, seberapa pengorbanannya. Itu yang kelihatan pertama kali, ya kan? Salah satunya adalah di bawaannya. Gitu. Ya, wah, bawa martabak. Ya. Martabak. Begitu dibuka, martabaknya ternyata tipis. Wah, ini mah telur satu. Gitu ya. Udah telur satu kan ada pilihan juga. Ada telur bebek, ada telur ayam. Gitu. Yang telur bebek pasti lebih mahal. Gitu. Begitu lihat tipis, ada telur satu. Wah, ini berarti dia nggak, apa, pengorbanannya masih kurang nih memperjuangkan anak saya. Tapi beda, begitu dibuka ternyata martabaknya tebal. Itu bisa tebak nih, paling kecil nih telurnya tiga nih. Bahkan bisa jadi telur lima. Oh, berarti dia bersungguh-sungguh gitu. Artinya ketika kita bicara pengorbanan, dia ada kesungguhan di sana. Ya, kesungguhan bahwa kita betul-betul
ingin mendekati yang kita cintai, bahwa kita betul-betul mencintai. Nah, begitulah ketika kita berbicara tentang Idul Kurban atau Idul Adha, sesungguhnya itu adalah bahasa orang jatuh cinta, bahasa orang yang sedang dimabuk cinta, sehingga dia ingin mendekati yang dicintainya. Dan yang dicintainya adalah Allah, maka kemudian dia siap berkorban dengan apa saja demi bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Asa TV, ya, yang namanya ibadah kurban, ya kan, atau korban, kita berkorban itu, yang namanya berkorban itu akan sulit untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk dilakukan oleh orang-orang yang tidak jatuh cinta atau belum pernah jatuh cinta. Maka kan kalau kita bicara orang jatuh cinta gitu, itu apa yang dibicarakan, apa yang difikirkan, apa yang dilakukan, kadang-kadang itu aneh buat orang yang tidak jatuh cinta gitu. Ya. Ngapain pakai nyebrangin laut, mendaki gunung gitu kan? Atau apa? Ya bermacam-macam syair gitu. Kalau bulan bisa ngomong, gimana coba bulan bisa ngomong? Itulah orang jatuh cinta gitu. Ya, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan itu nggak masuk akal semua. Gitu. Sehingga apa? Sama begitu ketika kita bicara kurban. Ya. Kalau kita lihat dari segi aktivitas, dia harus ngeluarin duit, ya kan? Kemudian dibelikan seekor kambing, kemudian setelah itu kambingnya disembelih. Gitu. Dibeli mah kambing buat dipelihara gitu. Ini disembelih. Ya. Dan ketika disembelih, beli harga 4 juta, berat kambing 30 kilo, begitu disembelih, kan karkasnya kambing itu, tulang daging yang bisa dikonsumsi dari kambing itu hanya 30% dari berat hidupnya. Jadi kalau 30 kilo, karkasnya cuma 10 kilo. Artinya dia beli beli harga 4 juta yang bisa dikonsumsi atau seandainya dia mau bagi pun hanya 10 kilo. Padahal kan kalau kita mau apa rasionalisasi, kenapa nggak uang 4 juta itu beliin aja daging kambing di pasar. Daging kambing di pasar sekilonya 150.000. Maka kalau 4 juta dapat hampir 30 kilo. Makin banyak yang didapat, makin banyak orang yang bisa dibagi. Dan bukan hanya itu, yang didapat daging murni, nggak ada tulangnya. Jadi ini aneh gitu kalau mau dilihat gitu. Apa ya aneh bagi orang yang tidak jatuh cinta, bagi orang yang belum mencintai. Tapi buat orang yang jatuh cinta, ya kan, dia tidak aneh. Justru itu menjadi sebuah tantangan, memacu adrenalin gitu. Makin besar tantangannya, makin besar pengorbanannya, maka makin dia menikmati. Kenapa? Adrenalinnya makin tinggi. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Itu sebagai pengantar, kita sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya nih ya, Arsal Syah. Dan kita di dalam tema tentang serba-serbi Zulhijjah, namun kita sedang membahas lebih khususnya adalah lagi tentang kurban. Tadi kita sudah membahas tentang bahwa ya kurban itu hanya masuk ya kan di dalam pikiran, masuk bisa dibicarakan dan bahkan dilakukan oleh orang-orang yang memang dia jatuh cinta. Sulit bagi orang yang tidak jatuh cinta untuk bisa melakukannya. Jangankan melakukan, membicarakan dan memikirkannya saja mungkin nggak kepikiran, nggak keomong, nggak kesebut sama dia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Karena memang itulah hakikat dari kurban. Ya. Dia ingin mendekat kepada yang dicintai, dan tentu dong, ya, untuk mendekat itu harus ada pengorbanan. Makanya Adha, Idul Adha, ya kan? Adha itu artinya berkorban.
hewan kurbannya sebagai bukti pengorbanannya namanya udhiyah, ya kan? Perbuatannya ya dhaha, dia berkurban. Dan spirit dari berkurban itu adalah tadhiyah, semangat berkurban. Tanpa dia punya spirit tadhiyah, semangat berkurban, dia tidak akan bisa berkurban. Gitu. Dan ketika dia tidak bisa berkurban, dia tidak akan bisa menyembelih, ya kan, apa yang diminta oleh yang dicintainya. Sahabat Asattif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penting bagi kita, ya kan, ketika kita melihat inilah hakikat kurban, maka kita jadi bertanya gitu. Kira-kira gitu, selama ini kita udah pernah berkorban, ya kan? Belum. Kalau udah, seberapa sering dan seberapa baik? Kalau belum, kenapa? Apakah kita belum mencintai Allah? Apakah kita belum jatuh cinta dengan Allah? Sehingga kita belum mau mendekat kepadanya. Dan kita belum mau berjibaku, berjuang, ya kan, agar kita bisa mendekat dan cinta kita sampai sehingga Allah mencintai kita. Allah ridho dengan pengorbanan yang kita tunjukkan kepadanya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka ketika kita melihatnya seperti itu akan lebih bermakna. Ketika kita berkurban, berkurban itu akan lebih bermakna. Dan bahkan semangat kita untuk berkurban itu akan lebih besar. Kita tidak menyerah hanya dengan kalimat, saya kan nggak mampu. Tapi bagaimana dia akan berpikir, bagaimana supaya saya mampu. Karena orang jatuh cinta, ya kan, itu kalau dia benar-benar cinta, dia akan bisa mengalahkan kelemahannya. Gitu. Kalau bahasanya, mohon maaf nih, ya nih, ya mungkin karena punya memori-memori masa masa dulu gitu. Kalau dulu ada lagunya Johnny Iskandar, haramkah hukumnya si miskin bercinta, kan begitu, seperti itu. Jadi nggak ada urusan kaya miskin, nggak ada urusan lemah kuat, nggak ada urusan pinter nggak pinter. Tapi ketika bicara cinta, bicara tentang siapa yang berani paling berani untuk berkorban untuk yang dicintainya. Itulah bahasa cinta, itu bahasa pengorbanan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Nah, lebih dari itu, ketika kita bicara tentang ibadah kurban, karena spiritnya adalah mendekat kepada yang dicintai dengan cara melakukan pengorbanan yang memayahkan, yang apa, nggak ringan gitu. Namanya berkorban itu kan nggak ringan. Gitu. Kalau kita memberi sesuatu, tadi misalnya contoh bawa martabak gitu, telur satu, itu ringan gitu. Kita punya uang 1 juta, belinya martabak telur satu, maka itu belum pengorbanan namanya. Gitu. Tapi ketika kita punya uang 100.000, beli martabak telur 5 yang harganya 50.000, itu kan berguncang tuh. Waduh, 100.000 beliin martabak 50.000, tinggal 50.000. Ntar gimana besok? Ntar gimana? Ntar gimana? Ongkosnya gimana? Itu baru namanya pengorbanan gitu. Ketika membuat kita bergetar gitu, membuat kita apa ada yang harus kita kalahkan gitu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ya kan? Mengalahkan yang lain dan memenangkan yang dicintainya. Itu namanya berkorban. Sahabat Asa TV. Nah, maka ketika kita bicara tentang Idul Kurban atau ibadah kurban Idul Adha gitu, maka sesungguhnya puncak dari ibadah kurban itu, ya kan, adalah pada saat proses penyembelihan. Jadi puncak ibadah kurban itu adalah ketika hewan kurban itu disembelih. Kenapa sahabat Asa TV? Ya, yang pertama, ya, kalau kita bicara tentang ibadah kurban, kan sejarah ibadah kurban itu adalah ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ya. Dan ketika menyembelih Ismail, ya, kalimatnya itu di dalam surat As-Saffat itu kan ya, ayat 102 kan, ketika Allah katakan falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan ketika
si anak ini, si Ismail ini sudah sampai pada usia di mana dia bisa diajak bekerja sama ayahnya, sama Ibrahim. Falamma balagha ma'as sa'ya. Qala, kemudian berkatalah Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara, ya kan, sesungguhnya, ya kan, aku melihat, ya kan, inni ara fil manami, di dalam mimpiku, kan, azbahuka, inni ara fil manami, anni azbahuka. Aku melihat di dalam mimpiku, aku tuh menyembelihmu, wahai anak. Gitu. Jadi babnya menyembelih. Gitu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan tidak disebutkan bahwa setelah disembelih, ya kan, bagi-bagikan daging anakmu nanti, kan nggak ada, gitu kan, seperti itu. Ya, cuma disuruhnya sembelih. Kenapa? Karena ketika kita menyembelih itu kita sedang, mohon maaf, ini dalam apa bahasa dikasih tanda kutip lah, biar kita sedang membunuh dunia. Karena anak dalam konteks Ismail itu kan, anak itu salah satu simbol dunia. Hanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Gitu. Yang menjadi fitnah dunia itu diantaranya adalah harta dan anak. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, apa? Menyembelihnya berarti menghilangkannya. Dan dunia itu kenikmatan. Menyembelihnya berarti menghilangkan kenikmatan dunia. Jadi membunuh kenikmatan dunia. Demi apa? Demi melaksanakan perintah yang dicintainya, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dia menghilangkan dunia, ya kan? Diserahkan sepenuhnya kepada Allah saja. Saya nggak menikmati, nggak apa-apa. Saya persembahkan semua kenikmatan dunia ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun saya tidak menikmatinya, it's okay, nggak masalah. Itu orang berkorban. Itulah puncaknya. Yaitu penyembelihan itu adalah simbol di mana kita menyembelih, kita membunuh, kita menghilangkan dunia kita untuk kita serahkan kepada Allah saja. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian pada akhirnya bahwa ibadah kurban itu menjadi sebuah rangkaian dari mulai penyembelihan hewan kurban sampai pembagian dagingnya. Karena apa? Karena ketika Ibrahim mau menyembelih Ismail alaihissalam, maka Allah katakan di dalam surat As-Saffat juga kan di ayat berikutnya. Apa kata Allah? Wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami ganti Ismail itu dengan sembelihan zibhin azim yang besar. Diganti dengan domba yang besar, yang tanduknya besar. Nah, karena yang digantinya itu, yang dikurbankan itu adalah bahimatul an'am, hewan kurban, entah domba, entah sapi, entah unta, yang hewan kurban itu halal untuk dimakan, dikonsumsi. Sementara di dalam syariat Islam juga ada penekanan. Allah mengatakan, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah perbuatan syaitan. Maka karena ini daging hewan kurban halal dimakan, kalau didiemin, dia busuk, mubazir namanya. Mubazir, kita jadi temannya setan. Sebagai mukmin kita nggak boleh menjadi temannya setan atau melakukan apa yang dilakukan setan. Maka ya sudah, dimanfaatkanlah daging kurban ini. Sehingga dia menjadi satu rangkaian. Setelah disembelih, maka kemudian daging kurban itu 3 peruntukannya. Dikonsumsi, disimpan, dibagi. Dibagi 2 bentuknya. Dibagi sebagai sedekah dan dibagi sebagai hadiah. Sebagai sedekah kepada orang miskin, orang yang butuh. Sebagai hadiah bisa kepada siapa saja. Sekalipun kepada orang kaya atau bahkan orang kafir sekalipun. Kenapa? Karena hadiah. Dan bukan tidak mungkin hadiah itu menjadi jalan menuju hidayah. Karena hadiah dengan hidayah punya akar kata yang sama di dalam bahasa.
Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi. Ini makin hangat ya, makin seru. Mungkin saya doang yang rasain hangat karena memang nggak ada AC di sini jadi hangat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bicara puncaknya adalah ketika proses penyembelihan itu yang maknanya adalah kita sedang membunuh, sedang menyembelih dunia kita. Karena kan hewan kurban itu dibeli dengan uang. Uang itu harta, harta itu dunia kita. Nabi Ibrahim suruh nyembelih anaknya. Anak itu adalah dunia. Dan ketika dunia itu adalah kenikmatan, maka banyak orang itu berat untuk melakukannya, menghilangkan kenikmatan hidupnya. Sehingga apa? Ketika kita bicara kurban itu, kita berbicara tentang mengalahkan. Mengalahkan semua rasa-rasa kita terhadap dunia yang kita miliki. Terhadap kenikmatan dunia yang kita punya. Menghilangkan rasa-rasa kita terhadapnya, kita kalahkan semata-mata untuk Allah saja. Kenapa? Karena Allah yang kita cintai. Sebab apa? Kalau kita mencintai sesuatu, kita bisa kalahkan semuanya untuk dia. Nah pertanyaannya, rasa apa saja yang kita kalahkan? Sahabat Asa TV, ada 3 rasa yang harus kita kalahkan. Yang pertama adalah rasa takut. Ya. Ketika bicara rasa takut, ini rasa yang paling mendasar pada setiap orang. Ya. Di dalam Al-Quran misalnya Allah sebutkan di dalam surah kan, Al-Baqarah ayat 155. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ya. Dan sungguh kata Allah, ya kan, kami akan mencoba, akan memberikan cobaan kepadamu minal khauf, dari rasa takut. Jadi yang disebut oleh Allah pertama kali itu adalah rasa takut. Ujian pertama itu rasa takut. Kenapa? Karena rasa takut itu rasa yang paling dasar pada seseorang. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan disebutnya di situ adalah khauf. Ya. Di dalam Al-Quran itu penyebutan kata takut yang artinya takut dalam bahasa Indonesia itu ada 2. Ada khauf, ada khasyah. Apa bedanya? Khauf itu adalah rasa takut yang sifatnya manusiawi. Semua orang punya, ada, bisa tumbuh kapan saja selama dia manusia. Kapan tumbuh rasa takut khauf itu? Ketika yang ditakuti itu terjadi. Itu. Makanya kemudian nanti disebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', dari kelaparan. Orang takut kelaparan, sahabat Asa TV. Begitu nggak punya duit, aduh saya makan apa ntar? Ya kan? Wal ju' wa naqsim minal amwal. Takut kekurangan harta. Iya. Orang begitu nggak punya duit, atau sedikit itu, aduh ntar bayar kontrakan gimana? Aduh ntar bayar uang sekolah anak gimana? Aduh ntar. Khawatir dia. Wal anfus, takut kehilangan jiwanya. Begitu ada polisi datang gitu, udah khawatir mikir udah macam-macam. Waduh kalau saya di penjara gimana? Wah, begitu terjadi perampokan, ketakutan. Terjadi peperangan, ketakutan. Takut karena jiwanya terancam. Jadi ketika sesuatu yang dikhawatiri oleh manusia itu terjadi, maka pada saat itu rasa takut itu akan muncul secara otomatis. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Maka tadi saya sebut, itu paling dasar pada manusia. Berbeda dengan khasyah. Kalau khasyah itu rasa takut yang timbul disebabkan ilmu.
disebabkan ma'rifah, pengetahuan. Ya. Jika khauf itu dia manusiawi, muncul begitu saja, ya, ketika instingnya, feelingnya menyatakan ada bahaya, dan itu terkait dengan urusan dunia semua. Tapi kalau khasyah itu, dia baru akan muncul rasa takutnya jika dia memiliki ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang yang ditakutinya. Dan khasyah itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia baru akan takut jika dia mengenali Allah. Maka disebut di dalam Al-Qur'an dengan kalimat khasyah itu kan innama ya'mu apa? Uh, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Ulama itu artinya alim, orang yang berilmu. Dia punya ilmu tentang Allah. Dia ma'rifah dengan Allah. Yang karena itulah kemudian timbul rasa takut. Jika tidak, dia nggak akan. Dia takut. Ketika dia tahu Allah itu yang maha pemberi rizki, maka dia takut jika Allah tak memberi rizkinya. Dia tahu bahwa Allah yang memiliki surga dan neraka. Dia takut jika Allah tak masukkan dia ke dalam surga dan Allah lemparkan dia ke neraka. Dia tahu bahwa Allah Al-Ghafur, Allah yang maha mengampuni. Dia khawatir kalau dosa-dosa dia nggak diampuni sama Allah. Dia tahu Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan taufik. Dia khawatir kalau seandainya hidayah tidak dia dapat. Hidayah dapat, tapi dia nggak dapat taufik. Maka kemudian di antara doa kita kan itu, ya kan? Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Itu doa itu ungkapan khasyah. Ya Allah, jangan kau jadikan sedikit pun pada diriku punya dosa, dzamban illa kecuali ghafartah. Engkau mengampuninya ya Allah. Kenapa? Berdosa itu terjadi pada semua manusia. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu berdosa. Tapi apa? Yang ditakuti oleh orang yang punya khasyah adalah jika Allah nggak ngampunin dia. Dan kalau udah bicara dosa itu kan udah sama. Dia abstrak gitu. Sahabat Asa TV, nggak bisa diraba gitu dosa itu. Ya kan? Lalu apa lagi? Walam mayitan illa rahimtah. Dia semua orang takut mati. Tapi orang yang khasyah bukan matinya yang ditakuti. Yang dia takuti kalau dia mati dia nggak dapat rahmat dari Allah. Maka doanya apa? Sekalipun aku pasti mati ya Allah, maka rahmati kematianku. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Setiap orang punya kebutuhan. Tapi yang dia khawatir adalah ketika kebutuhannya akan dunia dan akhirat itu nggak dipenuhi dan nggak dimudahkan sama Allah. Sahabat Asa TV. Wala apa lagi? Eh, eh, wala mayyitan illa rahimtah. Ya. Kemudian tidaklah tersesat, ya kan? Kecuali mendapatkan petunjuk. Tersesat salah itu biasa. Semua orang bisa tersesat. Tapi yang dia khawatir adalah ketika dia tersesat, tapi Allah nggak menunjukkan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Wala dhallan illa hadaitah. Ya. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Rasa takut yang kita bahas ini adalah bab khauf. Yang dia bisa muncul pada semua orang. Bahkan itu terjadi pada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita buka dalam suratul Anfal, surah Al-Anfal ayat 5 dan 6 itu. Ini kan ayat berbicara tentang perang Badar. Ketika Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu, keluar dari rumahmu, ya kan, untuk ke medan Badar itu, fil haqqi dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Ya kan? Apa kebenaran itu? Ba'dama tabayyana. Setelah adanya kepastian, penjelasan, janji dari Allah bahwa mereka akan menang. Jadi Allah sudah menjanjikan, kalian akan menang. Udah dijanjikan menang.
Tapi kemudian apa? Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Tapi sesungguhnya sebagian di antara orang beriman itu nggak suka. Ya, nggak suka ketika dia harus keluar di Badar itu ketemu dengan pasukannya Abu Jahal. Walaupun udah dikasih jaminan dengan kebenaran, dengan hak yang nggak mungkin salah. Karena janji langsung dari Allah melalui lisan nabinya. Bahwa mereka akan menang. Istilahnya mereka berpikir ketika melihat apa iya bisa menang nih lawan yang begini. Gitu. Sehingga ditegaskan oleh Allah lagi di dalam ayat berikutnya. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Sampai-sampai bahkan mereka itu, para sahabat itu membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendebat Rasul. Ya Rasulullah, aku datang ke tempat ini untuk kafilahnya Abu Sufyan, bukan untuk pasukan perangnya Abu Jahal. Kenapa? Karena mereka takut. Maka disebut oleh Allah, ka'annama yusaquna ilal mauti. Karena mereka merasa seakan-akan mereka digiring kepada kematian. Wahum yang zurun. Dan mereka melihat penyebab kematian itu. Apa penyebab kematian itu? Pasukannya Abu Jahal. Sebanyak itu dengan senjata lengkap, jumlah mereka hanya sepertiga. Senjata apa adanya. Sampai bahkan mereka berkata, ya Rasulullah, ini kita mau perang apa mau nyetor nyawa? Takut. Kenapa? Manusiawi. Takut kebayang kematian. Kalau bahasa kita nih, begitu nyampe ngeliat pasukan Abu Jahal nih, ya mati dah gua. Mati dah gua. Aduh, mana belum sempat pesan-pesan lagi sama bini di rumah gitu kan. Seperti itu. Apa? Itu kalau pakai bahasa kita. Begitu ketakutan. Kenapa? Memang rasa takut itu mendasar pada diri manusia. Tapi itu yang diuji sama Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Diuji sama Allah. Mampukah dia mengalahkan rasa takutnya, kehilangan dunianya, kehilangan nyawanya, kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, kehilangan apapun yang dicintai dari dunianya, untuk diserahkan kepada Allah yang dicintainya. Sahabat Asa TV. Mampukah kita mengalahkan rasa takut itu, kehilangan itu? Semata-mata apa? Untuk Allah. Kenapa? Aku lebih takut pada Allah. Aku takut sama dunia. Aku takut kehilangan dunia. Tapi aku lebih takut kehilangan Allah. Bukan Allah yang hilang. Tapi ketika Allah hilang dari hatinya. Allah hilang dari dirinya. Allah hilang dari orientasi hidupnya. Aku lebih takut akan hal itu. Dan itulah yang dijawab oleh Ibrahim alaihissalam. Jangan dikira Ibrahim nggak takut menyembelih anaknya. Tapi apa? Takut kehilangan anaknya tidak lebih besar daripada dia ketakutan dia kehilangan Allah yang dicintai. Sahabat Asa TV, kita sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di sesi akhir nih. Bismillah, kita selesaikan dengan 2 dan 3 ya. Ya, kalaupun nggak selesai nanti ya sekali-sekali ikut ngaji lah, datang ke tempat saya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Yang kedua, setelah mengalahkan rasa takut bahwa ibadah kurban itu kan, kita dilatih, diuji untuk menghilangkan rasa memiliki kita terhadap dunia. Rasa memiliki kita terhadap diri kita, terhadap anak kita, terhadap harta kita, terhadap pangkat, jabatan, apapun dunia yang kita miliki. Kenapa? Karena rasa takut itu, yang pertama tadi, rasa takut itu tumbuh karena ada rasa memiliki. Orang kalau nggak punya rasa memiliki, maka dia nggak akan punya rasa takut.
Makanya orang kalau nganggap dunia ini kayak tukang parkir, ya, tukang parkir itu kan mobil banyak parkir di tempat dia. Ya. Tapi begitu diambil sama yang punya, dia mah santai aja, nggak masalah, dia nggak takut. Gitu. Oh, bukan punya saya. Tapi beda kalau kemudian dia merasa memiliki. Ya, maka dia akan dijaga tuh. Ada yang mau ngambil itu, wah, ya kan dia rela bertaruh nyawa. Jangankan ngambil, ya kan diganggu ngelecetin mobil kita aja kita bisa marah banget gitu. Sahabat Asatifir. Jadi rasa takut itu tumbuh karena rasa memiliki. Artinya rasa memiliki ini penyebab adanya rasa takut. Maka dia lebih tinggi. Sehingga apa? Setelah ngilangin, mampu mengalahkan rasa takut, berikutnya adalah kalahkan moyangnya rasa takut itu rasa memiliki. Dan ini penyakit manusia. Sehingga di dalam satu buah hadis Rasulullah SAW dikatakan, An Abi Hurairah kala bahwa dari Abi Hurairah radhiyallahu dia berkata, kalau Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda berkata, ya kulul abdu kata Rasulullah, berkata seorang hamba, berkata seorang manusia, mali mali katanya, hartaku hartaku, milikku milikku. Itulah manusia. Semua diaku-aku sama dia. Ini punya saya, punya saya, punya gue, ini punya gue, gitu. Duit-duit saya, anak-anak saya, rumah-rumah saya, semua diaku-aku mali. Apa kata Rasulullah? Wa inna malahu mim mali. Tidaklah ada yang dia miliki kecuali tiga saja. Yang dia punya itu cuma satu, tiga saja. Yang dia punya cuma tiga, kata Rasulullah. Ma'akalah, yang dia punya itu adalah apa yang dia makan. Dan yang dimakan itu kan habis. Ketika dimakan habis, dia nggak punya lagi kan. Nggak dia miliki lagi. Kan? Nanti keluar jadi kotoran. Aula bisa, apalah. Yang dia pakai. Tapi yang dipakai itu akan usang. Ketika usang, dia tidak memiliki lagi. Autasaddaqa faqatanan. Dan apa yang dia sedekahkan, itulah kepemilikan dia yang kekal. Sementara apa yang dia tinggalkan, itu jadi milik orang. Kan? Mati, ditinggalin jadi harta waris. Harta waris itu milik siapa? Ahli waris. Ahli waris kan orang. Bukan dirinya. Jadi manusia itu nggak punya apa-apa. Hartanya itu punya Allah. Anaknya itu punya Allah. Istrinya, suaminya itu punya Allah. Semua milik Allah. Dia cuma dititipin doang. Dia tuh parkir. Tapi dia sering nganggap itu punya dia. Nah, rasa memiliki inilah yang menyebabkan akhirnya orang bakhil. Orang pelit. Kalau orang nggak punya rasa memiliki, dia nggak akan bakhil. Jadi bakhil itu muncul salah satu sebabnya karena dia merasa memiliki. Maka dia akan kekepin tuh, dia akan pegang erat yang dianggap punya dia. Padahal jangankan harta, jangankan anak, jangankan dunia. Dirinya sendiri pun bukan milik dia. Sahabat Asatif yang dimiliki. Maka ketika kata Allah berkurbanlah. Ya, nggak berat. Kenapa? Ya, berkurban berarti kan beli kambing, beli sapi, pakai duit. Wah, ini duit. Kan bukan duit saya. Gitu. Yang punya Allah. Terus kata Allah, beliin sana. Ya udah, beliin aja. Sesuai apa yang kehendak yang punya lah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, menghilangkan rasa memiliki itu berat, sahabat Asa TV. Kenapa? Karena manusia itu sangat kuat di dalam dirinya perasaan memiliki sesuatu. Bahkan persengketaan, permasalahan, keributan, bahkan peperangan pun terjadi di antara manusia disebabkan karena rasa memiliki yang terlalu kuat terhadap sesuatu. Gara-gara rebutan harta waris, bahkan saudara bisa bukan hanya ribut, bahkan bisa, mohon maaf, bisa menumpahkan darah. Rasa apa? Oh, ini hak saya, oh ini hak saya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Maka bagaimana mengalahkan rasa memiliki itu sehingga ketika dia, ya bukan berarti hilang, enggak. Rasa memiliki itu tetap ada. Sebagaimana Ibrahim itu merasa memiliki anaknya. Tapi tadi bahwa dia sadar sesungguhnya jangankan anak saya pun milik Allah. Apa yang Allah kehendaki itu yang harus saya penuhi. Berat, bergetar tangannya. Beda kalau seandainya kita tidak punya rasa memiliki, sahabat Asa TV. Ya, sahabat Asa TV, ini bukan kita bermaksud berandai-andai ya. Tapi kalaupun
Misalnya nih, misal eh, Ibrahim disuruh nyembelih itu bukan anak dia gitu, anak orang lain gitu. Maka pasti eh, tidak akan seberat, ya kan? Pelaksanaannya tidak akan seberat jika yang disembelih itu Ismail. Gitu. Kita kalau harus merelakan uang, tapi bukan uang kita, uang orang lain. Istilahnya gini, kita kita baru dapat hadiah dari seseorang, tiba-tiba hadiah itu hilang. Berat memang, sakit. Ya Allah, hilang. Tapi nggak akan sesakit kalau uang itu memang uang kita yang kita usahakan. Karena dia hadiah dari orang, ya sebelum dikasih juga saya nggak punya apa-apa. Kalau kemudian hilang, ya udahlah biasa. Itu nggak akan lebih berat ketimbang kalau dia yang kita usahakan, kita upayakan semaksimal mungkin, dan sehingga kita merasa memilikinya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Makanya, sahabat Asa TV, di antara keutamaan dari ibadah kurban itu, di antara keutamaan yang paling tinggi dari ibadah kurban adalah menyembelih hewan kurbannya sendiri. Kita berkurban kambing, kita sembelih sendiri itu kambing. Itu keutamaan terbesar. Kalau nggak mampu, ya kan, maka melihat, menyaksikan. Melihat itu bukan berarti mana nih kambing saya? No, udah selesai. Enggak. Melihat maknanya, melihat ketika itu kambing, mohon maaf, digorok, sek, kemudian darah keluar dari leher. Ya. Satu, takut. Banyak orang yang mau nyembelih sendiri karena takut. Ya, rasa takut itu yang dikalahkan. Ya. Yang kedua, ya tadi memiliki. Karena memiliki, maka rasa takut itu tumbuh. Karena memiliki, maka dia nggak mau kehilangan yang dimilikinya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka apa? Itu kenapa di antara keutamaan yang paling tinggi dari ibadah kurban, nyembeli sendiri supaya ngerasain ngalahin rasa takut, ngerasain ngalahin rasa memiliki. Beda kalau umpamanya udah saya kurban, udah taruh, terus nggak datang, nggak ngelihat, nggak ngapa-ngapain, ya kan? Itu biasa aja. Nggak ada yang dikalahin gitu. Paling ngalahinnya ketika mau beli. Ya. Itu pun kalau mau beli kadang-kadang ya yang enteng-enteng aja lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, sahabat Asa TV, bahwa ibadah kurban itu adalah kita mengalahkan rasa cinta kita terhadap dunia. Kenapa rasa cinta? Karena rasa cinta itulah yang menjadi sebab rasa memiliki itu ada. Jadi, karena rasa cinta, maka dia tumbuh rasa memiliki. Karena tumbuh rasa memiliki, maka dia tumbuh rasa takut. Takut kehilangan yang dimilikinya. Memiliki yang dicintainya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Ya. Ketika kita cinta kepada dunia, cinta kepada anak kita, maka kita merasa memiliki anak kita. Dan kita takut kehilangan anak kita. Ketika kita mencintai istri kita, kita takut. Kita memiliki punya rasa memiliki istri, dan kita takut kehilangan dia. Begitupun ketika kita punya suami. Begitupun ketika kita punya harta dan lain sebagainya. Jadi puncaknya dari rasa-rasa itu adalah rasa cinta. Ini induk semangnya nih. Ya kan? Rasa terhadap dunia. Yaitu rasa cinta, rasa sayang terhadap dunia. Dan itu harus dikalahkan. Demi apa? Mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sesungguhnya yang paling kita cintai itu Allah. Maka Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat 24. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ikhtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, karib kerabatmu, harta-harta yang kau miliki, yang kau upayakan, ya kan? Perniagaan yang kau khawatiri kerugiannya, rumah-rumah yang kau cintai, home sweet home gitu. Ahabba ilaikum, lebih kamu cintai minallah daripada Allah, wa rasuli daripada Rasulullah, wa jihadin fisabilih daripada berjihad berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu kata Allah, maka tunggu saja. Saya warning dari Allah. Fatarabbasu hatta
hingga ya'tiyallahu bi amri, datang keputusan dari Allah untuknya, untuk kamu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Dan rasa cinta itu terlalu kuat. Ya. Lebih kuat dari rasa takut, lebih kuat daripada rasa memiliki. Rasa takut itu embed, kalau kata orang komputer, dia menyatu pada manusia. Gampang muncul, tapi gampang ngilangin. Rasa memiliki lebih sulit. Rasa cinta itu melalui proses yang panjang. Sehingga begitu cinta itu berat sekali untuk mengalahkan. Sahabat Asad, sebagaimana beratnya seorang Ibrahim ketika disuruh menyembelih Ismail. Kenapa? Bukan hanya takut kehilangan Ismail, bukan hanya karena merasa memiliki Ismail, tapi karena Ibrahim mencintai Ismail, karena Ismail adalah anaknya yang diharap-harapkan, yang dirindu-rindukan. Dalam proses puluhan tahun menikah, dia nggak punya anak. Begitu punya anak, pada usia lagi bisa diajak bareng, kerja bareng, bisa bantuin, disuruh sembelih. Sahabat Asad. Maka kemudian di ayat 106 surat As-Saffat itu, ketika Ibrahim akhirnya melakukan yang Allah perintah, dan kemudian diganti dengan sembelihan, dengan domba, itu kata Allah apa? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya, ya kan? Sesungguhnya hal itu, ya kan? Disuruh nyembeli anaknya itu benar-benar ujian, benar-benar bala yang nyata buat itu. Berat, bala itu kan sesuatu yang nggak kita sukai, ujian. Tapi ternyata apa? Bala itu bagi orang beriman, efeknya adalah irtifa'ud darajah wa takfir dzunub. Dia akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa-dosa. Banyak kita nggak suka bala. Tapi kalau ditanya, suka nggak dinaikin derajat sama Allah, dihapusin dosa? Suka. Jadi gimana? Masih nggak suka sama bala? Ya, balanya nggak suka, tapi diampuni dosa, sama naik derajatnya mau. Itulah manusia. Gitu. Pengen hasil, tapi nggak mau proses. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Dan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ya kan, sebagai penutup, ya kan, untuk penegasan bahwa ketika ditanya, lantas kurban seperti apa yang terbaik? Kurban terbaik adalah kurban yang betul-betul terasa spirit pengorbanannya. Ya. Secara fikih, hewan kurban terbaik itu unta. Di bawah unta, sapi. Di bawah sapi, kambing atau domba. Secara fikih. Tapi kalau bicara secara hakikat, jika berkurban itu adalah mengalahkan tiga rasa tadi, dan itu butuh pengorbanan, maka semakin besar rasa pengorbanannya, semakin utama, semakin besar nilai ibadahnya. Maka jika ada orang yang berkurban sapi seharga 35 juta, tapi ngeluarin uang 35 juta, dia mohon maaf kayak ngopil gitu. Enteng gitu. Ya, ada 30 itu gampang. Nggak berasa ada yang hilang gitu. Ya. Bahkan dia lupa ketika panitia bilang, "Pak, makasih ya udah naruh sapi di sini." Emang saya naruh sapi situ ya? Iya, Pak, kan kemarin 2 hari yang lalu Bapak yang, wah saya lupa. Itu saking entengnya gitu sampai dia lupa gitu. Karena nggak berasa ngeluarin uang segitu. Salah satu. Sementara ada orang, mungkin dia berkurban kambing, tapi untuk berkurban kambing dia kudu nabung setahun. Dia harus cari kerja sampingan untuk nabung buat berkurban. Dia harus mengalahkan keinginannya yang A, B, C, D demi untuk berkurban kepada Allah. Wah, itu pengorbanan yang besar. Maka walaupun dia hanya kambing, maka boleh jadi kambingnya itu lebih besar nilainya di hadapan Allah ketimbang sapi orang yang begitu ringan mengeluarkan. Sahabat TV. Maka, ya kan? Dan Allah sebutkan kan, wa fadainahu bizibhin nazim. Ketika Allah mengganti, ya kan? Ismail itu disebutnya bizibhin, dengan sembelihan yang azim, yang besar. Allah tidak katakan wa fadainahu bizibhin saghir, dengan sembelihan yang kecil. Ya, besar itu menunjukkan apa? Besar pengorbanannya. Besar itu menunjukkan apa? Besar yang kita keluarkan. Besar yang kita korban. Besar yang kita lepaskan untuk Allah. Besar guncangannya pada saat melepaskan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi jangan, justru kita sebaliknya, nyarinya yang kecil. Bang, kambing ada yang harga 2,5 nggak, Bang?
Waduh, gini harinya yang 2,5 dek, gitu. Mas, Pak, gitu. Ada nggak? Ada sih, ya kan. Tapi kecil, nggak apa-apa. Yang penting masuk umur kan. Gitu. Begitu lihat, ada yang kecilan lagi. Itu tuh kecilan, ya kan. Bisa lebih murah kali. Iya sih, itu 2 juta, cuma agak sakit. Nggak apa-apa dah, gitu. Sahabat asatifnya. Dan gampang, bedaan yang besar dengan yang kecil. Ya. Kalau yang besar itu kan bunyinya mbak. Kalau yang kecil, nek. Sahabat asatifnya. Makin besar pengorbanannya, maka makin besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu. Maka mari kita bertanya, sudahkah kita berkorban? Kalau belum, tanya pada diri kita. Adakah kita mencintai Allah sehingga kita ingin mendekat kepadanya? Seberapa besar pengorbanan kita untuk bisa diterima, dicintai oleh Allah, membuktikan cinta kita kepada. Jika kita sudah berkorban, adakah pengorbanan kita itu betul-betul menjadi sebuah pengorbanan? Kita merasakan betul berpayah-payah untuk melakukan. Nggak enteng. Kenapa sahabat Asa TV? Karena jika dia pengorbanan, dia berpayah-payah. Dan dalam rangka apa? Koruba, mendekat. Maka apa? Ketika dia mendekat, maka dia semakin dekat. Semakin dekat dengan yang dicintainya. Dan ketika semakin dekat, ya, cara mendekat kepada Allah itu dengan ibadah, dengan ketaatan. Maka ketika orang dia sudah berkurban, dia semakin dekat, maka harusnya semakin taat dia kepada Allah. Tapi berapa banyak misalnya hari ini, orang berkurban tiap tahun, berkurban sapi, tapi sholatnya ya begitu-begitu aja. Puasanya ya begitu-begitu lagi. Zikirnya sedikit, baca Qur'annya nggak berubah. Gitu. Nggak ada perubahan. Padahal kalau seandainya dia sudah korubah, dia sudah berkurban, dia kan makin dekat. Harusnya makin dekat, makin banyak, makin berkualitas saat. Tapi kalau enggak, berarti betulkah kurbannya itu menghasilkan tadhiyah dan menghasilkan korubah, kedekatan dia kepada Allah? Walau secara fikih mungkin sah. Secara fikih boleh diterima. Makanya saya bilang dari awal tadi, saya tidak sedang berbicara fikih. Saya sedang mengajak kita untuk berbicara hakikat. Sehingga apa sahabat Asa TV? Setiap kali kita berkurban di hari raya kurban, yang kita rasakan adalah perjuangan. Yang kita rasakan, kita sedang jatuh cinta dan ingin membuktikan cinta kita kepada Allah. Dan ketika kita berhasil, itu kepuasan orang yang jatuh cinta, diterima cintanya. Bisa deket itu. Wah, bukan main. Lama tak berjumpa dengan yang dicintai, begitu dekat berjumpa. Wah, itu nikmatnya luar biasa. Itulah kenikmatan orang yang berkurban jika dia betul-betul merasakan spirit tambahiyah pengorbanan. Dia mampu mengalahkan 3 rasanya. Sahabat Asa TV, kita sudah berlarut-larut. Ya, mohon maaf jika kelamaan. Ya, tapi mudah-mudahan dari apa kebersamaan kita ini ada kebaikan. Ya, ada kebaikan untuk kita belajar menjadi lebih baik. Dari mulai belajar beramal, kemudian belajar memaksimalkan amal, dan kemudian belajar untuk mendapatkan spirit dari amal. Sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang lebih baik dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita bukan hanya gerakan fisik, perbuatan biasa, tapi ibadah kita karena kita mencintai Dia dan kita ingin mendekat kepadanya. Sehingga mudah-mudahan Allah dekatkan kita di akhirat nanti dengan memasukkan kita ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Fala takunanna minal mumtarin. Semoga Allah mudahkan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang mampu berkorban untuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.